Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil data kami yaitu tentang pengeluaran bulanan yang dimana nama-nama anggotanya itu ada nama anggotanya itu terdiri dari Salsa Sabita Cecilia, yang kedua Wan Kamarul Jaman Bibi, yang ketiga saya sendiri Libel Antonius Tinja, dan keempat adalah Jaskia Salsa Sabila Winharno. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan apa sih itu data pengeluaran per bulan. Nah, data pengeluaran per bulan itu ialah data yang isinya angka-angka pengeluaran seluruh responden selama 1 bulan. Jadi angkanya itu nunjukin total uang yang mereka habiskan selama 1 bulan, contohnya mulai dari makan, ngopi, paket data, transport, sampai kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi data ini tuh biasa dibuat untuk menganalisis seberapa besar sih pengeluaran mereka dan melihat pola pengaturan keuangan hidupnya. Misalnya ada yang pengeluarannya cuma 300.000 sampai ada juga yang tembus lebih dari 3 juta. Nah, dari situ kita bisa hitung rata-rata nilai tertinggi, terendah, dan kita juga membuat grafik biar kelihatan lebih jelas siapa yang paling boros dan siapa yang paling hemat. Nah, ada juga tujuannya yaitu mengumpulkan data pengeluaran bulanan melalui Google Form adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan real dari seluruh responden mengenai seberapa besar sih uang yang mereka keluarkan setiap bulan. Nah, data ini tuh kami gunakan untuk menganalisis keseluruhan pola pengeluaran, mulai dari menghitung rata-rata, membandingkan pengeluaran antar responden, sampai juga menjadi dasar untuk membuat grafik, tabel, dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next slide. Next slide. Next slide. Oke, di sini kami akan menjelaskan data pengeluaran per bulan. Nah, dari data yang kami kumpulkan, ada beberapa hasil analisis distribusi frekuensi pengeluaran responden yang kami kumpulkan, yaitu paling banyak berada di kisaran 1 juta sampai 2 juta dengan pengeluaran yang sering muncul yaitu 1.500.000 dengan presentasi sebesar 18,8%. Selain itu, sebanyak 82,5% responden memiliki pengeluaran kurang dari atau sama dengan 2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada tingkat pengeluaran menengah. Sementara, hanya sebagian kecil yang memiliki pengeluaran yang sangat kecil. Next slide. Nah, di sini kami akan di Google Form kami ini kami membuat jenis kelaminnya dan usianya untuk membedakan bahwasanya mana sih jenis kelaminnya yang paling banyak pengeluaran duit, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, di sini kami yaitu ada membuat data jenis laki-laki dan perempuan yang dimana kami dapat menyimpulkan bahwasanya data paling banyak pengeluarannya itu yang mengisi di Google Form kami itu adalah 174 itu laki-laki mengisi Google Form dan perempuan itu 157 Google Form. Yang dimana Google Column Presence yaitu presentasi dari total responden termasuk kalau ada data yang kosong, tapi di sini ada yang kosong. Jadi sama aja sih sama yang di bawah. Kolom valid sheet itu adalah presentasi dari responden yang datanya valid, nggak ada yang kosong atau salah karena di sini semua data valid, nilainya sama dengan kolom present. Ada. Nah, di sini kami juga ada membuat kolom usia yang dimana rata-rata itu yang paling tinggi itu adalah usia dari 27, 234 dan 35 dan 36 yaitu sebanyak 12 orang yang mengisi Google Form
kami. Sedangkan yang paling rendah itu ada di sekitaran usia 34, 37, dan 43, yaitu sebanyak 2 orang yang mengisi Google Form kami itu. Nah, yang di mana ada usia 26 tahun dan 26 tahun, di mana jumlah orangnya itu mencapai 12 orang di masing-masing usia itu. Jadi ini tuh kelompok usianya paling banyak di sampel kami. Next slide. Yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya Wan Kamaruzaman Batubara. Di sini kita lihat dari histogramnya, dari grafik ini kelihatannya kalau kebanyakan responden itu pengeluarannya ada di kisaran 500.000 sampai 2 juta rupiah. Tapi ada juga beberapa responden yang pengeluarannya jauh lebih besar. Makanya grafiknya itu panjang ke kanan. Nah, ini berarti pengeluaran yang cukup ekstrim. Terus kalau diperhatikan, kurva normalnya nggak pas sama bentuk histogram. Jadi bisa disimpulkan kalau data ini tuh nggak berdistribusi normal. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke statistik deskriptifnya. Rata-rata min itu pengeluaran responden itu sekitar 1,6 jutaan per bulan. Sedangkan mediannya itu sekitar 1,4 jutaan. Artinya setengah responden pengeluarannya ada di bawah angka itu. Dan setengahnya lagi itu di atasnya gitu. Di sini juga ada trimmed min-nya yang nilainya itu lebih kecil dari min biasa. Ini menunjukkan kalau ada data yang cukup ekstrim yang buat rata-ratanya itu jadi lebih tinggi. Kalau kita lihat dari confidence intervalnya itu 95%. Dibilang rata-rata pengeluaran responden itu kemungkinan besar ada di sekitaran 1,3 juta sampai 1,9 juta rupiah. Terus kita lihat IQR-nya itu 1 juta. Artinya sebaran data bagian tengah itu cukup lebar. Dan terakhir itu ada nilai skewness-nya itu positif dan besar. Jadi jelas datanya itu miring ke kanan dan kurtosis. Yang tinggi itu menunjukkan datanya jadi runcing karena ada beberapa pengeluaran yang sangat tinggi. Jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan kalau pengeluaran per bulan responden itu nggak merata. Ada beberapa yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cash processing summary test dan normality. Pada tabel cash processing summary ditampilkan informasi mengenai kelengkapan data, validnya itu 103, missingnya itu 0, totalnya itu 103. Seluruh data pengeluaran responden lengkap dan tidak ada data yang hilang, sehingga data layak digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Terus Terus nilainya itu SIG-nya itu 0, lebih kecil dari 5. Untuk kedua uji data pengeluaran tidak berdistribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Selanjutnya ada regresi. Nah, jadi output analisis regresi kami ini menunjukkan bahwa hubungan antara z-score atau pengeluaran, prediktor, dan pengeluaran variabel terikat. Nah, jadi dari variabel entered atau removed, diketahui variabel z-score dimasukkan dengan metode enter. Targetnya adalah pengeluaran. Model summary menunjukkan bahwa R sama dengan 1000 dan R pangkat 2 sama dengan 1000. Yang artinya 100% variasi pengeluaran bisa dijelaskan oleh z-score dengan tidak ada kesalahan prediksi. Jadi ANOVA mengkonfirmasi tidak ada variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Koefisien memberikan persamaan regresi. Pengeluaran sama dengan 1.623.000
ditambah dengan 1.400.000 dikali z-score atau pengeluaran, di mana konstanta adalah rata-rata dan koefisien z-score adalah simpangan baku pengeluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan korelasi. Di sini ada persen correlation-nya itu 1000. Artinya hubungan antara keduanya sangat sempurna dan searah. Kalau pengeluarannya naik, skor Z-nya juga pasti naik. Kalau turun juga turun. Bukan rahasia sih, karena skor Z itu cuma dihitung dari data pengeluaran aslinya pakai rumus matematis saja. Jadi pasti hubungannya 100% pas. Terus sig 2 toiletnya 0, yang ini buat ngomongin bahwa hubungan yang sempurna itu nggak kebakutan. Jadi statistiknya bilang hasilnya ini bisa dipercaya dan bukan cuma kebetulan saja. Tanda bintang artinya tingkat kepercayaannya tinggi banget sampai 99%. Terus N-nya itu 103. Ini jumlah data yang kami pakai. Jadi ada 103 responden atau kasus yang kita analisis dan nggak ada satupun data yang hilang atau kosong. Jadi hasil dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa pengeluaran responden menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara individu. Sebagian besar responden berada pada tingkat pengeluaran menengah, namun terdapat beberapa responden dengan pengeluaran yang jauh lebih tinggi, sehingga memengaruhi sebaran data secara keseluruhan. Distribusi data pengeluaran tidak merata dan cenderung miring ke satu sisi, yang menandakan adanya nilai ekstrim. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pola pengeluaran responden beragam dan tidak homogen. Kesimpulannya adalah pengeluaran responden itu kompleks dan bervariasi, nggak ada patokan pasti berapa yang ideal, karena semua tergantung kondisi dan pilihan masing-masing. Yang penting kita bisa ngatur duit dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Semoga kesimpulan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pengeluaran responden secara umum. Selanjutnya akan saya kasih. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya. Mungkin akan kami tutup saja presentasi kami ini. Apabila ada maaf kata ataupun kekeliruan data, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.